Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sang Sabda sudah menjadi daging, dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Ketika sudah berada di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, "Apa yang kalian perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini dalam namaku, dia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, dari bacaan Injil kita mendengarkan tentang Yesus yang mengajarkan bahwa ia akan menderita, dibunuh, ditolak oleh orang-orang Israel karena dialah sang anak manusia. Para murid mendengar ajaran Tuhan Yesus tidak berani untuk menanyakan apa arti itu semua. Namun mereka justru memikirkan pemikiran mereka sendiri, yakni siapa yang terbesar di antara mereka. Saudara-saudari yang terkasih, dari 2 cerita ini kita bisa belajar sesuatu bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita yang percaya kepadanya untuk senantiasa memiliki kerendahan hati, memiliki semangat penuh kasih, pengorbanan. Karena kehadiran Tuhan Yesus yang adalah Mesias itu dibuktikan, ditandakan atau diwujudkan bukan dengan suatu hal yang spektakuler, yang besar, yang luhur, yang luar biasa, tetapi dengan pengorbanan. Dan itu tidak masuk akal bagi para murid karena seperti yang kita alami, apapun yang menjadi pemikiran manusia pasti tidak mau kalau manusia itu dikalahkan oleh sesamanya. Pasti ingin menjadi yang pertama, menjadi yang terutama, menjadi yang terbesar. Jadi logika Tuhan Yesus ini tidak masuk bagi para murid, maka mereka mempertentangkan itu. Namun sekali lagi Tuhan Yesus memberikan kepada kita pengajaran
apa artinya menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk menjadi tanda keselamatan kebaikan bagi sesama, yakni memiliki hati yang penuh kasih, memiliki hati yang mau mengorbankan diri bagi dunia. Maka Tuhan Yesus memberikan ajaran berikutnya, bagaimana menjadi orang yang penuh kasih, menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang mau berkorban bagi keselamatan sesamanya, yakni ketika orang mau menerima seorang anak kecil. Karena kadang-kadang dalam dunia ini anak kecil selalu diremehkan, anak kecil tidak pernah dipandang dan lalu tidak dipercaya juga anak kecil itu, karena seringkali kita mendengar, apalah artinya kamu masih anak kemarin sore, seperti itu. Namun Tuhan Yesus justru mengubah paradigma tentang kejayaan dunia ini dengan bagaimana kita membuka hati seluas-luasnya kepada seluruh umat manusia dan kepada semesta. Kerendahan hati, belas kasih, keberanian, kemauan, keikhlasan untuk berkorban, ini menjadi berkat untuk keselamatan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita menjelang masa Prapaskah, kita memiliki hati seperti hati Tuhan Yesus yang mau untuk memberikan hidupnya bagi sesama. Dan para murid pun akhirnya diberikan pengajaran. Kalau kita mau menjadi yang terbesar, hendaklah ia menjadi yang terkecil. Hendaklah ia mau menerima orang, sesuatu yang bahkan tidak pernah dipandang oleh orang lain, oleh dunia. Yakni seperti menerima anak kecil. Dan Tuhan Yesus menegaskan, barang siapa menerima anak-anak ini, ia menerima aku. Dan ketika menerima Tuhan Yesus, artinya juga menerima Allah, sumber segala sesuatu, Allah Bapa kita, pencipta, yang telah mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia demi keselamatan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk membuka hati, menerima Tuhan Yesus di dalam kesederhanaan, di dalam hidup sehari-hari yang bahkan mungkin tidak dipandang oleh orang-orang, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.